kasih nih Bu saya Eka, sudah. silakan sudah bisa. Iya, baik. Ini saya mulai sharing. eh itu cerita awalnya tadi ya, mulai mulai memperhatikan pentingnya pelatihan online gitu dengan segala tantangan-tantangannya. Nah, ini ketika ingin dipraktekkan ke kita, ke konteks nasional begitu, memang akhirnya menjadi kesulitan karena pelatihan online itu belum di tahun tersebut ya, di antara 2012 2013 itu belum merupakan sesuatu yang apa namanya, booming gitu ya, belum sesuatu yang disadari kepentingannya. Dan kemudian COVID-19 ini memang membuka peluang bahwa kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan online. Tapi sekali lagi karena memang target kami itu teman-teman OPD yang seringkali mengikuti pelatihan karena disposisi dan sebagainya, tantangan-tantangan yang dirasakan di 2012 ini makin banyak nih dirasakan di saat COVID-19 ya. Bagaimana kami tetap harus mendeliver pelatihan tapi kita bergantinya ke ruang online. Nah, biasanya langkah pertama yang akan kita lakukan dalam merancang sebuah pelatihan adalah menetapkan tujuan pelatihannya itu mau apa sih, apa yang dicapai. Yang kemudian ini nanti diturunkan ke dalam kerangka acuan, diturunkan ke dalam prepos yang akan kita siapkan, kurikulum, kemudian jika diperlukan modulnya begitu. Dan kemudian kita melakukan identifikasi target. Apakah pelatihannya kalau di pengalaman kami ya, apakah khusus hanya masyarakat sipil atau masyarakat sipil semua, ataukah teman-teman mahasiswa yang mulai dari tahun kemarin akhirnya mulai mendapatkan perhatian khusus di pelatihan ya, karena sebelum-sebelumnya kami kurang untuk program-program terkait dengan anak muda gitu. Seperti itu. Nah, setelah melakukan identifikasi, biasanya yang kami lakukan adalah memilih metode pelatihannya mau seperti apa. Dan karena kita tahu segala tantangan tadi, biasanya kami mix. Jadi kita menggunakan LMS, kita masih menggunakan yang free juga, Bapak Ibu, meskipun Komnas HAM begitu ya, namanya Komnas HAM, resources kami tidak banyak sehingga kami juga masih menggunakan media-media yang tidak berbayar gitu ya. Kami menggunakan learning management system dari Google begitu, yang Google Classroom ya. Jadi kita bisa menggunakan secara gratis, kita bisa susun begitu sesuai dengan modul yang sudah kita tentukan. Namun memang di sini nantinya kita akan mix gitu. Ketika menggunakan LMS, kita juga ada pengajaran langsungnya. Jadi ada metode tatap muka secara maya begitu. Dan juga pengajaran tidak langsung ini contohnya kita memberikan tugas-tugas kelompok. Jadi tugas-tugas kelompok yang akhirnya akan mereka kerjakan per kelompok, entah secara mereka menyusun sendiri begitu, entah dengan Zoom ataukah dengan melalui WhatsApp group begitu, itu yang biasanya kami rancang gitu ya, kami desain untuk pelatihan online yang kami lakukan. Kelas virtual itu seperti pengajaran langsung juga, dan di kelas-kelas online yang kami lakukan, ini biasanya tips pertama yang kami lakukan adalah kami meminta semua peserta menyalakan kamera. Ini menjadi persyaratan mengikuti pelatihan ya, karena eh, mungkin hal sepele ya Bapak Ibu, tapi ketika kita melakukan pelatihan online ini adalah tantangan gitu. Apakah orang yang namanya ada gitu ya, ada PP-nya itu benar-benar ada atau enggak gitu. Ini tantangan benar-benar. Nah, ini Bapak Ibu dosen mungkin di sini kalau ada yang dosen mungkin juga biasa mempraktekkan ini ya, yuk buka kameranya gitu. Dan ini kita juga boleh menetapkan persyaratan ini ya untuk membuka kamera gitu, dan tanpa filter apapun gitu. Jadi benar-benar muka kita gitu kan. Kadang-kadang juga bisa diakali dengan yang model apa itu yang boneka goyang-goyang atau apa gitu ya. Jadi kita benar-benar meminta peserta untuk membuka kamera, kecuali kalau mereka ada kendala dan sebagainya gitu, mereka memang harus menyampaikan situasinya kepada fasilitator yang leading di kelas tersebut. Gitu. Kemudian
juga biasanya kita menggunakan ini yang interaktif ini adalah memasukkan menggunakan Kahoot itu tidak hanya sebagai kuis-kuis lucu-lucu gitu ya. Jadi biasanya kita mix ada pertanyaan-pertanyaan yang ringan, receh gitu kalau zaman sekarang, ada juga yang pertanyaan-pertanyaan untuk mengulas materi sebelumnya atau memantik untuk diskusi um, untuk materi selanjutnya. Ini saya percaya Bapak Ibu dosen yang di sini pasti sudah sering menggunakan juga ya seperti ini. Tapi semoga masih berguna. Ini sharing dari kami. Dan kalau nanti mau memberikan masukan, kami juga berbahagia karena eh, terus terang karena kultur yang agak beda antara pelatihan dengan pendidikan di akademis ini nih kadang-kadang membuat pusing juga ya fasilitator online gitu. Kalau sekarang saya disuruh memilih apakah ingin menjadi fasilitator online atau fasilitator yang luring begitu, saya lebih suka luring karena konteks apa approach personal approach-nya itu dapat. Dan kalau apa kita mau switch metode atau merubah metode menyesuaikan dengan kelas, ada yang ngantuk itu tuh bisa lebih cepat. Nah, kalau yang online ini mengisyaratkan fasilitator yang nggak gaptek gitu. Jadi dia bisa em, cepat begitu ya, menggunakan menggunakan website-website, media-media yang dia rasa bisa interaktif dengan peserta. Kita nggak hanya punya Kahoot, kita bisa gunakan Padlet. Kita bisa gunakan, apalagi ya biasanya yang digunakan Kahoot, Padlet, kemudian, bisa juga kalau dulu ada Jamboard ya, sekarang kan sudah, mulai nggak ada untuk, menuliskan di kertas seperti kayak kalau pelatihan itu kita menempelkan metaplan di dinding begitu. Hal-hal tersebut ini yang menjadi concern ketika kita melakukan pelatihan online. Kalau bisa memang fasilitatornya juga menguasai teknologi sehingga mudah ketika ingin melakukan atau menarik perhatian kembali ini ya para pesertanya gitu. Atau kalau tidak kofasilitatornya yang memang menguasai teknologi sehingga bisa apa namanya membersamai fasilitator utama terkait media-media yang saat ini sangat banyak ya Bapak Ibu ya kayak seperti itu. Kemudian kita juga di pelatihan online kalau yang dilakukan Komnas HAM kami juga melakukan permintaan belajar mandiri di mana mereka kita berikan tugas-tugas begitu dan ini dihitung ke dalam jam pelajaran. Ini salah satu metode yang biasanya kami gunakan untuk teman-teman OPD ya. Kalau mereka mau mendapatkan sertifikat harus sekian jam pelajaran, di mana salah satu jam pelajarannya ini harus dikumpulkan hasil belajar mandirinya gitu, untuk nantinya direview oleh fasilitator. Kemudian ada juga kita memberikan konten pembelajaran asinkron. Nah ini biasanya dalam bentuk podcast karena kami memang sudah ada podcast-podcasters yang kami upload per minggu dan sudah banyak tema. Jadi kita biasanya tidak menggunakan materi lainnya ya, kita menggunakan bahan yang sudah ada aja di Komnas HAM gitu. Dengan kebetulan keberagaman tema ini sudah cukup diakomodir di podcast tersebut. Atau kita juga mengarahkan ke konten-konten dari lembaga lain. Ini kita juga nggak menutup kemungkinan untuk melakukan hal tersebut ketika kita melakukan pelatihan online begitu dan juga LMS baik yang berbayar maupun tidak berbayar. Untuk pelatihan online ini kami sebenarnya juga ketika pandemi kemarin tuh ingin mengembangkan lebih lanjut begitu Bapak Ibu. Di Indonesia saat ini yang sebenarnya kalau kita bicara soal pelatihan online itu rekan-rekan di Datum yang sebenarnya banyak melakukan ya selain website Amnesty International yang memang terbuka semua orang itu bisa saja mengakses website tersebut kapanpun, tapi memang berbahasa Inggris. Kalau di Datum ada beberapa pelatihan, termasuk pelatihan HAM dasar, begitu yang bisa diakses oleh siapapun. Nah, masalahnya adalah dan juga ada satu lembaga lain yang kemarin kami ajak diskusi, tapi persoalan yang mereka sampaikan sama gitu ya.
orang itu cenderung yang mengetes atau mengikuti pelatihan-pelatihan online tersebut adalah rekan-rekan sesama masyarakat sipil, penggiat di masyarakat sipil yang ingin mencoba untuk kemudian ini ya dikembangkan di organisasinya masing-masing. Jadi masih sedikit merekrut orang-orang baru yang ingin belajar gitu. Jadi kemudian ini kami jadikan taktik kalau ingin mengikuti pelatihan online kami begitu, mereka harus mengikuti dulu pelatihan online yang diselenggarakan X atau Y gitu ya, dan menunjukkan syarat, menunjukkan screen capture bahwa sudah menyelesaikan itu gitu, karena kan tidak diberikan sertifikat ya. Kalau di Amnesty sepertinya diberikan sertifikat jika melakukan donasi sekian gitu. Itu menjadi salah satu, cara juga biasanya kalau kami ingin mengawali training yang bukan pelatihan HAM dasar, tapi di isu tertentu. Jadi mereka kami arahkan dulu ke LMS yang sudah dipunyai oleh teman-teman masyarakat sipil, untuk akhirnya nanti kita teruskan di pelatihan dengan yang isu lebih spesifik. Begitu. Kemudian ini adalah pembelajaran yang kami temukan selama kami melakukan pelatihan online ya. Tadi saya sudah banyak cerita sekaligus curhat begitu Bapak Ibu. Yang pertama ada tapi tiada, yang tadi ya. PP-nya kayaknya ada, senyum manis gitu ya. Tapi nanti kalau kita panggil-panggil hilang gitu. Oh ternyata nggak ada orangnya, ternyata lagi mungkin sedang ke belakang atau ternyata memang login aja gitu. Ini saya mohon maaf kalau terlalu belak-belakan ya. Ya karena memang ada yang seperti itu, peserta yang memang dia login aja nih biar kalau zaman mahasiswa, kalau saya ketika zaman mahasiswa tuh titip absen gitu ya, kayak titip absen aja, yang penting dateng nanti sertifikat dapet, tapi nggak tahu dia lagi ada di mana gitu, atau sedang dalam perjalanan sehingga nggak fokus dan sebagainya. Ini memang tantangan besar ketika kita melakukan pelatihan online. Kemudian yang biasa kami lakukan adalah kalau pelatihan online itu cenderung apa namanya, orang akan menangkap atau bisa berkonsentrasi itu sangat sebentar. Jadi kita memaksimalkan breakout room. Breakout room-nya bisa dibuat banyak, nanti ada fasilitator-fasilitator atau kofas-kofas yang mendampingi setiap room tersebut untuk nanti di sana diskusi. Atau mereka diminta diskusi sendiri kayak studi kasus begitu ya, untuk nantinya dilaporkan atau dipresentasikan ke pleno, kembali ke pleno. Pembelajaran kami yang kedua adalah WhatsApp group ini dapat menjadi media diskusi. Jadi ketika peserta sudah dikonfirmasi mengikuti pelatihan ini, kita langsung membuatkan WhatsApp group ya. Selain untuk koordinasi teknis, ini itu link Zoom, kemudian harus upload ini itu dan sebagainya. Siapa saja yang belum mengumpulkan tugas mingguan kayak gitu-gitu. Ini sebenarnya juga bisa menjadi media diskusi ketika bisa saja fasilitator iseng kita. Dan ketika masih pelatihan, biasanya WhatsApp group ini dapat kita maksimalkan ya Bapak Ibu, tapi nanti kalau sudah selesai pelatihannya biasanya sih menjadi WhatsApp group yang sepi gitu. Tapi kedepannya sebenarnya kita masih bisa manfaatkan seperti itu. Kemudian tugas kelompok, baik tugas kelompoknya secara luring, mereka bertemu atau mereka bertemu di ruangan tersendiri yang mereka arrange sendiri, atau tugas kelompok yang dikerjakan di breakout room. Kemudian karena kita bicara di sini tadi Ibu Erna menyampaikan akan ada beberapa target sasaran yang sebenarnya di lokasi yang berbeda ya. Jadi konteks lokal itu sangat penting. Pada waktu itu kami melakukan pelatihan kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk Bandar Lampung dan Riau. Jadi dua asal peserta dalam satu pelatihan. Konteksnya agak berbeda. Nah, ini yang harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pelatihan online-nya, atau ini nanti beriringan kita gali ketika kita mulai melakukan pelatihan. Dan konteks-konteks lokal, bahkan kalau biasanya kita sampai menggunakan kayak istilah-istilah slang lokal-lokalnya gitu ya. Ini yang bisa sebenarnya engage dengan peserta.
Kemudian kalau di pelatihan luring itu kan kita ingin icebreaker-nya banyak pilihan ya Bapak Ibu ya. Nah kalau di online gimana gitu, itu selain yang tadi games-games, ada Kahoot, kemudian ada Wheel of Name ini jadi ini bisa menjadi pilihan ketika Bapak Ibu ingin menunjuk salah satu peserta gitu ya secara acak. Jadi kita bisa input semua nama, kemudian ditaruh di situ nanti kayak diputar gitu kayak terus nanti siapa yang keluar namanya. Atau bisa juga Wheel of Groups, ini untuk grouping Bapak Ibu ya. Kalau ini website semuanya. Jadi kalau pengen membuat diskusi kelompok, terus kita pengen acak aja, kita bisa tentukan gendernya mau perempuan laki-laki dalam grup itu perempuan aja ataukah laki-laki saja ataukah perempuan dan laki-laki. Ini kita bisa susun dan mereka akan mengacaknya dengan sistem yang mereka punya. Ada juga yang namanya Wheel of Groups. Ini membantu kita ketika melakukan pelatihan online. Nah, kembali ke yang tadi soal icebreaker, jadi setiap saat itu kita minta peserta yang performs gitu ya, ada yang nyanyi, ada yang apa namanya, ada yang bermain gitar atau duet begitu. Ini memang salah satu cara di mana kita bisa tetapin ya di kayak ditetapkan begitu menggunakan Wheel of Name tadi untuk siapa saja yang akan perform icebreaker di hari pertama. Ini bisa kita manfaatkan di kalau tadi 2 hari begitu ya Ibu Erna, mungkin di 1,5 jam pertama, kemudian icebreaker, kemudian nanti sebelum penutupan ada icebreaker lagi. Ini juga bisa dilakukan ya, atau menggunakan aplikasi-aplikasi games yang sebenarnya itu juga bisa ada sisi edukasinya. Begitu kalau dari pembelajaran pelatihan online yang selama ini kami lakukan, terus terang kalau online ini Bapak Ibu tantangannya masih sangat luar biasa untuk konteks kami di Komnas HAM. Karena target sasaran kami adalah Bapak Ibu di OPD, yang ada tapi tiada itu merupakan faktor terbesar yang menjadi tantangan di kami meskipun udah berusaha cukup engage begitu. Tapi kadang-kadang mereka memang peserta mau tidak mau juga harus melakukan multitasking ya, karena mereka mungkin ada rapat pimpinan, mungkin ada dipanggil atasan dan sebagainya. Jadi kalau dengan OPD-OPD sendiri kami pun sering sharing bahwa pelatihan luring itu masih menjadi pilihan mereka. Terlebih kan ketika ruh dari pendidikan dan pelatihannya Komnas HAM itu pelatihan yang partisipatif gitu. Jadi kita tetap bagaimana harus mempertahankan ruh ini, tapi membuatnya di media yang berbeda, terlebih online begitu. Jadi untuk saat ini memang kami belum banyak sebenarnya pelatihan-pelatihan online setelah COVID-19 selesai, bukan selesai ya, tapi kita sudah ke new era gitu. Jadi kami justru kembali ke pelatihan-pelatihan konvensional karena pelatihan yang kami lakukan itu kan cukup berbeda dengan diklat yang diterima oleh Bapak Ibu OPD. Di mana Widya Iswara menyampaikan paparannya, kemudian nanti mereka mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, kalau pelatihan-pelatihan kami ini kan materinya itu bisa dalam bentuk games dan sebagainya, sehingga kami beberapa tahun ini kami justru kembali ke pelatihan yang dengan gaya lama dan malah lebih partisipatif ya. Kami benar-benar memanfaatkan kertas plano, meta plan. Jadi kalau selesai pelatihan itu ruangan kelas benar-benar penuh dengan hasil diskusi. Ini juga yang menjadi pembelajaran terakhir kami kemarin ketika menyasar anak-anak generasi muda. Di mana generasi muda ini kan kita ketahui generasi yang sudah terpapar dengan gadget, sudah terbiasa dengan teknologi. Nah, ketika kami memiliki PR dari Menteri Keuangan tahun lalu sebenarnya, kami berusaha untuk membuat sebuah pelatihan sasarannya khusus nih anak generasi muda umur sekian sampai sekian gitu, 18 sampai 22 tahun gitu. Kalau kita melakukan online mungkin mereka lebih ini ya, lebih nggak gaptek gitu. Jadi kita mencoba menggunakan suasana yang berbeda, kita no gadget sama sekali.
justru kami banyak mengeksplor diskusi-diskusi secara luring dan ini justru malah berkesan buat teman-teman. Nah, mungkin nanti bisa juga ini di-mix menjadi apa namanya ya, eee pertimbangan begitu ke depannya kalau pelatihan bisa online plus face to face workshop. Karena kalau Indonesia itu kalau nggak ketemu tuh rasanya kurang gitu ya. Kalau untuk kita ini kalau nggak ketemu tuh kayaknya masih kurang. Rapat Zoom itu efektif, tapi kalau ketemu itu lebih efektif karena bisa sambil nanya kabar, sambil ini ya, sambil bercerita ini itu gitu. Itu yang biasanya terjadi selama ini. Nah, untuk materi-materinya sendiri, ini sangat menarik yang ingin dibawakan ya, Bapak Ibu semua, di mana kita ingin soal kewirausahaan, gender, dan, pelatihan online. Nah, ini beberapa usulan, mmm, apa namanya, pembahasan yang mungkin nantinya bisa apa, diberikan begitu ya, ketika kita berbicara konteks, perempuan dan kewirausahaan. Mmm, ini Nah, ini tuh biasanya menjadi kalau saya berbicara soal konteks gender dan kewirausahaan, ini biasanya pembuka saya ya. Kenapa sih belajar gender, belajar HAM, kemudian kewirausahaan itu penting karena, saat ini kondisi di dunia, bahwa perekonomian atau orang yang berkuasa, negara yang berkuasa, ini sekarang sudah ada tandingannya bahwa korporasi-korporasi pun saat ini menjadi pihak yang harus sangat diperhitungkan ketika mengambil kebijakan, kemudian, melakukan advokasi, melakukan gerakan, mmm, pengarusutamaan gender dan sebagainya. Nah, ini biasanya saya ajak mereka berefleksi, mmm, dengan melihat dari posisi 25 ya. Ternyata, posisi 25 top ekonomi di dunia itu yang megang udah bukan negara gitu, tapi sudah mulai ada korporasi di sana. Nah, ini biasanya, kami gunakan sebagai pengantar apa sih pentingnya, mmm, belajar soal hak asasi manusia dalam bidang ekonomi. Karena biasanya suka, peserta itu ada yang suka menanyakan, "Ya Bapak Ibu ngapain sih Komnas HAM ke Fakultas Ekonomi?" Gitu ya. "Apa, hubungannya?" Gitu, "Emang kami ngapain?" Kayak gitu-gitu. Kadang-kadang, kami masih dikira sebagai, ya udah yang ngurusin demo aja, ngurusin, polisi yang melakukan kekerasan dan sebagainya. Padahal, hak asasi manusia itu luas sekali dan termasuk ini juga. Selanjutnya, gambaran soal bagaimana bisnis di Indonesia ini sebenarnya dilakukan gitu ya, bahwa ini sebenarnya sudah ada di kerangka acuannya Ibu yang disampaikan oleh Ibu Erna, kayak saya langsung merasa, "Wah klik banget nih kayaknya runtutan materinya pun sudah dapat," begitu. Bagaimana sebenarnya, industri mikro itu sangat banyak, tapi justru, bukan di soal ekonomi Indonesia. Nah, kemudian, kita mengajak merefleksikan sebenarnya perempuan itu kalau di kewirausahaan posisinya sebagai apa sih? Oke, memang bisa kita sebagai pemilik usaha, tapi kan juga kita kalau bicara konteks bisnis dan hak asasi manusia, maka kita juga harus memperhitungkan juga, perempuan sebagai pekerja di, kewirausahaan, pekerja di UKM atau, yang di warungnya gitu ya, di rantai distribusinya kayak begitu. Kemudian bisa saja mereka anak pemilik usahanya. Jadi kita ini langsung lintas lagi, ada soal anak, ada bisnis, ada hak asasi manusia, ada soal gender kalau anaknya perempuan. Atau anak dari pekerjanya, ada yang pelanggan atau anak dari pelanggan, ada model iklannya dan ada masyarakatnya. Nah, ini semua the whole ini harus kita, perhatikan dalam aspek, dalam memberikan pelatihan. Jadi tidak hanya bagaimana ketika perempuan menjadi pengusahanya, tapi perempuan juga, sebagai ada di rantai, produksi sampai distribusi nanti, seperti itu. Kemudian di sini biasanya kita juga ada brainstorming, kenapa sih, ada ini ya,
pemilik usaha itu masih didominasi oleh laki-laki. Kemudian perempuan dan laki-laki yang bekerja juga masih didominasi oleh laki-laki. Tapi kalau kita bicara konteks disabilitas ini cukup berbeda ya Bapak Ibu. Ketika perempuan disabilitas itu lebih banyak daripada laki-laki yang disabilitas. Nah, kalau kita bicara soal gender ini udah jadi awal banget ya, awal banget kenapa lebih banyak teman-teman perempuan disabilitas yang bekerja daripada laki-laki disabilitas yang bekerja. Ada apa nih di sana gitu. Kemudian juga dari rentang umur. Nah, ini kita bisa banyak kebijakan tidak berpihak pada perempuan pekerja maupun perempuan pengusaha kayak begitu. Kemudian kita juga mengajak merefleksikan kembali sebenarnya kalau kita bicara soal bisnis begitu kan capaian tertinggi CEO ya, padahal di IDX 200 gitu dari 2019 sampai 2021 hanya ada 8 CEO di Indonesia. Kalau kita bandingkan um, dengan ini ya, memotivasi perempuan-perempuan untuk bisnis karena kita masih sedikit sekali keterwakilannya. Sebagaimana uh, sedikit juga perwakilan kita di kementerian, di menteri-menteri, jajaran menteri saat ini ya, kayak begitu. Dan ini biasanya nanti kita menjadi bahan diskusi kelompok tantangan-tantangan perempuan di dunia bisnis, baik tantangan yang bekerja di informal atau ke yang formal ya, maupun kekerasan seksual yang mungkin terjadi, beban ganda dan juga soal modal. Nah, ketika kita bicara soal perempuan dalam kewirausahaan, dalam bisnis ini nanti kita juga jangan lupa membahas soal bagaimana uh, mahasiswa-mahasiswa magang di perusahaan-perusahaan besar, terutama yang perempuan, ini rentan sekali mengalami kekerasan seksual. Beberapa kali saya ke daerah dan nggak sengaja bertemu, ini adalah para korban yang mereka magang begitu di korporasi, di PT atau di mana begitu ya, yang akhirnya menjadi korban tapi nggak bisa ngapa-ngapain karena harus dapat nilai gitu. Ini juga bisa nantinya menjadi pemantik ketika kita bicara soal kewirausahaan dan perempuan. Kemudian ini sebenarnya kan peran penting kita banyak ya karena kita kalau perempuan itu menjalankan ada interseksionalitasnya di sana. Baik kita sebagai pelanggannya, pengusahanya, kita yang kita punya anak perempuan sebagai orang tua uh, dari anak mungkin melanggan produk itu dan sebagainya. Itu jadi kita juga selalu menutupnya biasanya dengan prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan. Ini adalah prinsip yang disusun oleh teman-teman di UN Women, bagaimana harusnya pemberdayaan perempuan itu dilakukan di dunia bisnis ya, bagaimana harusnya mendukung kesetaraan gender, ada non-diskriminasi, peluang dan inklusi, meskipun ini masih tidak hanya di dunia bisnis sebenarnya, di birokrasi pun masih menjadi PR gitu ya. Kemudian bagaimana kesehatan, keamanan, dan bebas dari kekerasan. Kalau kita bicara konteks kewirausahaan, ketika membicarakan soal kesehatan, ini nih bukan pengen menambah PR begitu ya, tapi ini adalah hal-hal yang memang perlu diperhatikan bagaimana kita membuka usaha, tapi kita menyediakan seperti toilet yang layak untuk pekerja perempuan, yang ada tempat sampah, tapi juga ada tempat untuk membuang pembalut secara terpisah, bagaimana ada ruang menyimpan ASI, kemudian ruang untuk menyusui ke anaknya harus dibawa dan sebagainya. Dan bagaimana tempat itu harus kita usahakan bersih. Biasanya teman-teman di UKM itu pada
apa namanya, berceritanya kami untuk menjalankan usaha aja itu masih, bingung gitu ya, masih untung apa enggak, ini masih usahanya masih bisa berjalan apa enggak, kenapa kami harus dibebani dengan prinsip-prinsip yang seperti ini gitu. Biasanya, ada cerita-cerita seperti itu dari, teman-teman yang, memang bergerak di dunia kewirausahaan, tapi ya ketika kita ingin mengimplementasikan gender dalam, kewirausahaan, ya inilah yang kita dorong dan prinsipnya kan nggak ini bisa dilakukan pelan-pelan begitu ya, yang penting, ada step-stepnya yang jelas. Kemudian bagaimana pendidikan dan pelatihan itu seharusnya ada, ini juga masih PR kalau kita bicara konteks UKM. Kemudian pengembangan, perusahaan mulai dari rantai pasok sampai dengan, distribusi. Kemudian bagaimana, pelibatan, sekitar dan juga tentunya soal transparansi dan, pelaporan, di UKM. Nah, untuk pelaporan, implementasi gender ini memang biasanya masih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang, ini ya, apa, headquarter-nya itu bukan Asia tapi Eropa. Jadi mereka ini karena kewajiban dari headquarter-nya atau negara aslinya. Kalau untuk karakteristik, perusahaan yang di Asia, untuk pelaporan soal gender, soal, Asia itu masih, sangat minim karena memang mmm, masih masih ke profit begitu, belum banyak, belum banyak concern di isu lingkungan, sustainability, gender, apalagi hak asasi manusia. Seperti itu, usulan-usulan yang memang, atau sharing dari kami ya, yang biasanya kami lakukan ketika kami melakukan pelatihan online dan juga, ketika berbicara konteks, perempuan, gender, dan kewirausahaan atau bisnis. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang atau membosankan atau sharing-nya, ternyata Komnas HAM begitu ya. Mohon maaf sekali dengan segala keterbatasan kami, yang ada. Ini saya kembalikan ke Ibu Lutfi. Terima kasih.